Jika Anda diberkati oleh video ini, jangan lupa untuk men-share dan me-like-nya. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Meminyaki kaki Yesus. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang semiskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara, kita akan melihat tindakan Maria. Mengapa Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus? Saudara, saya meyakini bahwa Maria tidak serta-merta langsung meminyaki kaki Tuhan Yesus. Pasti ada satu proses perjumpaan. Demikian halnya kalau kita berjumpa dengan orang yang belum kita kenal, saudara. Tidak mungkin kita langsung akrab begitu ya. Tidak mungkin kita langsung minta traktir gitu ya. Pastinya kalau sudah kenal, berjumpa berkali-kali, maka kita baru bisa bilang, traktir gua minum, gitu. Artinya bahwa di situ ada proses perjumpaan dan pengenalan yang jauh lebih baik. Maria kepada Tuhan Yesus juga demikian, saudara. Masih ingat perjumpaan pertama Maria dengan Marta, yaitu di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Marta sibuk tetapi khawatir. Maria duduk di kakinya Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan Yesus memuji Maria. Marta tidak dipuji karena khawatir ujung-ujungnya. Perjumpaan yang kedua adalah Maria bertemu dengan Tuhan Yesus sewaktu Lazarus mati. Memang ketika Tuhan Yesus datang, Marta terlebih dahulu yang menjumpai, sementara Maria itu masih ada di rumah. Yohanes 11 ayat 20. Tetapi ketika Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus, Maria tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 32. Jadi tadi posisinya duduk, sekarang adalah posisinya tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dan perjumpaan yang ketiga yang kita baca dalam teks kita saat ini adalah perjamuan untuk Tuhan Yesus. Mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak wangi, bukan minyak urapan. Artinya ini satu hal yang berbeda dengan tradisi. Biasanya orang ketika memberikan pengurapan itu biasanya minyak urapan ini ya. Tetapi Maria memilih minyak wangi yang sangat mahal harganya. Dan Maria mengurapi kaki Yesus bukan dari kepala, itu dari kaki gitu ya. Hanya kaki saja, nggak sampai kepala, saudara. Biasanya orang dari kepala sampai ke ujung kaki, kayak pengurapan begitu. Jadi ini berbeda sekali dengan tradisi pada umumnya yang dilakukan oleh Maria. Dan dia menyekanya dengan rambut. Wow, ini luar biasa. Rambut adalah mahkota wanita. Dan Maria memilih mahkotanya untuk menyeka, membersihkan kaki Tuhan Yesus. Dan biasanya tradisi pada waktu itu dengan kain. Masih ingat ketika Tuhan Yesus membasuh kaki Tuhan murid-murid, kan dia memakai kain sebenarnya, memakai kain. Dan Maria melakukannya dengan diam. Artinya silence, tidak mengerti maksudnya apa, apakah menangis, apakah bagaimana, gak ada keterangan di situ, saudara sekalian. Dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh amat diam. Dan mengurapi biasanya itu diartikan pada bagian ini adalah sebagai berkat begitu ya, karena berkat tercurah gitu ya. Tetapi pada hari ini Tuhan Yesus mengatakan mengingat hari penguburanku. Apakah Maria tahu bahwa hari-hari itu ketika dia mengurapi 6 hari sebelum Paskah itu, mengurapi kaki Tuhan Yesus adalah sebagai tanda
persiapan Tuhan Yesus masuk ke dalam kematiannya? Antara iya dan mungkin tidak, karena perjumpaan pertama Maria memang benar-benar mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Mungkin Maria tahu ada signal-signal di situ bahwa orang ini sepertinya sedang menuju kematian, atau orang ini sebentar lagi kayaknya mati nih orang gitu, kira-kira gitu saudara sekalian. Maka Maria melakukan satu tindakan ini. Dia memilih minyak narwastu yang sangat mahal harganya. Dan biasanya seorang wanita itu akan menyimpan minyak narwastu murni itu boleh dibilang untuk dua hal. Pertama, untuk hari pernikahan dia. Kedua adalah biasanya minyak narwastu itu dipakai untuk menjamu tamu yang sangat agung gitu ya. Baru dipakailah minyak narwastu itu. Jadi Maria mengorbankan luar biasa. Hari pernikahannya, bahkan sampai rambutnya, mahkotanya. Saudara, ini luar biasa. Satu tindakan yang sangat intim bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi, saudara sekalian, kalau boleh kita simpulkan tindakan Maria yang pertama kali dia berjumpa, duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, dia tersungkur dan memohon kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dia memberi dan mengurapi. Saudara, ini satu tindakan yang luar biasa. Artinya kita bisa melihat sikap hidup Maria itu benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa bagaimana Maria itu sungguh-sungguh meninggikan Kristus di dalam kehidupannya. Dari proses perjumpaan dia awal dengan Kristus, maka semakin dia mengenal Kristus, semakin berjumpa, mengenal dan mengenal, maka Maria boleh dibilang semakin merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan kaki Tuhan Yesus. Artinya, dia tidak menjadi orang yang semakin sombong, semakin mengagungkan dirinya. Berbeda sekali gambarannya dengan Yudas Iskariot yang mementingkan dirinya sendiri. Sepertinya seolah-olah dia lakukan untuk kebaikan banyak orang, untuk pelayanan begitu, tetapi sebenarnya itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bukankah kita terkadang terjebak dengan hal demikian? Terkadang kita seolah-olah melayani di gereja, di tempat-tempat yang lain, seolah-olah kita berbuat baik kepada banyak orang, tetapi sebenarnya kita sedang mementingkan diri kita sendiri. Saudara, mari kita lihat kehidupan Maria. Day by day, semakin dia merendahkan diri, merendahkan hatinya di hadapan Kristus, dan Kristus ditinggikan. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Apakah sikap hidup kita semakin mementingkan diri kita sendiri, atau semakin meninggikan Kristus? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.